Gino menemui Tias yang saat ini ada di restoran, dan bahkan Gino pun membujuk Tias untuk kembali kepada Gino dan meminta untuk Tias segera tinggalkan Dean, karena Gino ingin menikah dengan Tias dan ingin bahagiain kamu. Namun Tias merasa bingung untuk menjawab semua permintaan dari Gino itu, karena Tias udah tidak bisa menjaga apa yang udah pernah dikatakan oleh Tias kepada Gino. Bahkan dalam hati Tias pun berkata kalau semuanya udah terlambat karena Tias udah melakukan itu semua dengan Dean, udah mengingkari perkataan Tias sendiri. Namun Gino pun melihat cincin di jari Tias, yang menurut Gino semalam Gino melihat Tias tidak memakai cincin. Namun Tias pun mengatakan kepada Gino kalau cincin ini adalah cincin nikah Tias dan Dean. Di sisi lain, Ibu Wulan sedang ada meeting di kantor untuk menggantikan Dean yang saat ini sedang liburan. Lalu Ibu Wulan pun memanggil Nina, salah satu karyawannya, untuk dimutasi di salah satu perusahaan Ibu Wulan yang ada di Kalimantan. Namun Nina pun menolak permintaan Ibu Wulan itu yang harus dimutasi, dan Nina pun lebih memilih untuk mengundurkan diri. Namun tiba-tiba Gendis pun datang dan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wulan yang udah menyingkirkan Nina dari perusahaan ini. Sementara itu, Gino terus membujuk Tias untuk menerima tawaran Gino itu. Namun Tias pun minta maaf kepada Gino kalau Tias tidak bisa untuk menerima itu semua. Dan menurut Gino, apa karena Aura kamu menolak tawaran dari Gino itu? Namun Tias pun mengatakan kepada Gino ada suatu hal yang tidak bisa Tias jelaskan kepada Gino, dan mengatakan kepada Gino kalau Tias tidak bisa menerima tawarannya itu untuk melepaskan Dean dan menikah dengan Gino. Namun Dean pun melihat itu semua kalau Gino menemui Tias di saat Dean pergi ke toilet, dan Dean pun langsung menanyakan itu semua kepada Tias. Apa Gino datang menemui untuk menyakiti kamu lagi? Di sisi lain, Pak Sigit mendatangi kantor polisi untuk melanjutkan tuntutannya ke kantor polisi agar Gino mendekam di penjara. Namun Pak Farhat yang mendatangi kantor polisi untuk mewakili Gino pun harus bertemu dengan Pak Sigit, dan keduanya pun saling serang satu sama lain. Dan bahkan Pak Farhat pun ingin menuntut balik Pak Sigit itu atas pencemaran nama baik kepada Pak Farhat. Sementara itu, Bisarni dan Aura mendatangi makam Hani untuk menabur bunga di makam Hani, dan Aura pun langsung mengatakan di depan kuburan Hani kalau Aura udah bisa membaca dan banyak teman di sekolah. Namun Hani yang melihat Aura dan Bisarni yang melihat di makam itu pun menjadi sedih. Udah meninggalkan Aura yang seharusnya Hani merawat dan mengurus Aura. Dan Hani pun menangis setelah melihat Aura membacakan doa di atas makam itu. Dan tiba-tiba Aura pun mengatakan kalau Aura udah punya mama baru yang sangat cantik dan baik kepada Aura. Dan Hani yang mendengar itu pun terkejut kalau ternyata Dean udah menikah lagi. Dan menurut Hani, siapa perempuan itu?
dan bahkan Hani pun ingin mencari tahunya melalui Jidan, siapa wanita itu yang menjadi istrinya Dean. Di sisi lain, Dean dan Tias terus melanjutkan makan paginya berduaan dan tidak menyangka kalau ada orang yang mengatakan kepada Tias begitu tega menikahi adik iparnya sendiri setelah Hani adiknya Tias itu meninggal. Lalu Tias pun tidak tahan mendengar semua perkataan itu dan langsung pergi menuju ke kamar. Namun Gino pun menghalangi Dean yang akan mengejar Tias itu karena Tias kecewa dengan konferensi pers yang dibuat oleh Ibu Wulan itu. Dan bahkan Gino pun mengatakan kepada Dean kalau Dean harus menyudahi ini semua dan segera tinggalkan Tias kalau Gino tidak ingin melihat Tias makin dihina-hina oleh Ibu Wulan itu. Namun Dean pun mengatakan kepada Gino, kalau kamu terus menghalangi saya untuk mengejar istri saya, maka dari itu jangan salahkan saya kalau Dean akan menghajar Gino. Lalu keduanya pun berkelahi untuk memperebutkan Tias, dan cerita pun bersambung. Saksikan terus Naik Ranjang yang tayang setiap hari. Saya ucapkan terima kasih banyak.